Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Data DPS. Oke teman-teman, sesuai judul, hari ini kita akan bahas sepatu yang lagi hype banget. Apa itu? Ini dia, sepatu Nike Alpha Fly 3. Oke, jadi singkat cerita, sepatu ini tuh menghebohkan dunia perlarian dan dunia pembelian sepatu di Januari 2024. Dia kemarin rilis di tanggal 4 dan memang itu menyebabkan banyak drama. Orang-orang di luar pada war di internet. 30 detik seluruh dunia habis, guys. Nah, sayangnya di Indonesia kita nggak kebagian nih, jadi kita pun harus cari-cari just tip atau enggak ya cari-cari di luar negeri lah, di Indonesia nggak masuk gitu. Jadi singkat cerita, gue juga termasuk yang udah nitip ke just tip, tapi just tip gue nggak kebagian. Akhirnya gue beli sendiri di Aussie. Dari Aussie gue kirim ke Singapura, ke rumah teman gue, dan di Singapura gue ambil dan bawa ke Indonesia supaya gue bisa review buat teman-teman. Oke, jadi itu ya drama untuk bisa dapetin sepatu ini, luar biasa susah. Nah, kenapa sih emang sepatu ini tuh susah didapat? Kesannya tuh hype banget gitu. Ya gimana nggak hype? Jadi sepatu ini tuh udah digadang-gadang dari tahun lalu sebenarnya. Jadi atlet-atlet Nike, termasuk pelari tercepat dunia, si Kipchoge itu sudah pakai sepatu ini di berbagai race. Ya, si Kipchoge itu pakai di Berlin. Dan juga highlightnya yang bikin sepatu ini semakin hype adalah sepatu ini dipakai oleh Kelvin Kiptum, yaitu pelari, saya lupa dari negara mana yang saya tulis. Nah, dia memecahkan rekor di Chicago Marathon dengan waktu 2 jam 35 detik. 2 jam 35 detik. Luar biasa ya, guys. Jadi kok teman-teman bertanya, kok bukannya Kipchoge itu sudah under 2 jam? Nah, Kipchoge itu under 2 jam tapi bukan di race ya. Jadi dia di dalam sebuah control environment, ada pacernya, ada mobil listrik di depannya. Jadi kata orang-orang, waktu curang karena nggak ada angin yang langsung kena dia dibelah angin oleh pacer. Nah, kalau misalnya Kiptum ini dia memang ikutan race, yaitu di Chicago Marathon. Jadi itulah sekarang world record yang dimiliki oleh seorang runner, dan sepatu yang dipakai adalah sepatu ini. Oke. Nah, jadi sedikit mengenai harga. Jadi harga sepatu ini di 4.089.000. Dari mana duitnya? Kalau teman-teman beli di websitenya Nike. Nah, cuma memang sepatu ini di Nike pun sudah sold out. Di luar negeri pun tergantung teman-teman beli di mana, tapi memang harganya cukup goib kalau sudah masuk ke reseller. Nah, teman-teman bisa cari di Tokopedia, reseller di Indonesia itu jual di harga 6 sampai 7,5 juta ada. Jadi teman-teman kalau kepingin banget sepatu itu bisa beli di reseller, cuman benar-benar teman-teman ya gue saranin hati-hati banget, karena gue juga lihat ada satu orang atau beberapa orang lah di luar sana, gue nggak kenal langsung tapi gue baca mereka udah beli sepatu dengan harga mahal, nggak murah ya, dan ternyata mereka dikasih yang fake, teman-teman. Gue akan juga kasih lihat secara detail sepatu ini supaya teman-teman juga jangan sampai dapat yang fake. Jadi teman-teman harus perhatikan banget video berikut ini ya, supaya kalian jangan sampai ketipu sama sepatu ini. Nah, jadi saya mau kasih speknya spek yang biasa-biasa aja yang sering saya ceritakan, yaitu pertama dari segi berat. Ini untuk US 10 di 231 gram. Untuk dropnya itu 8 mm, jadi di heel 40 mm dan di depannya itu 32 mm. Nah, itu speknya, detailnya kalian bisa cari di internet, udah banyak banget. Nah, gue mau kasih lihat detail-detail dari sepatu ini supaya teman-teman bisa tahu mana yang asli, mana yang palsu, dan juga teman-teman bisa decide apakah teman-teman suka atau enggak gitu. Jadi pertama, ini adalah colorway ini kita sebutnya proto, atau itu singkatan dari prototype gitu. Jadi Nike memang ciri khasnya warna proto itu logonya warna hitam, base-nya itu putih, dan ada aksen-aksen warna orange bright seperti ini. Oke, nah talinya pun seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi dia seperti
digunting pakai gunting yang gunting yang untuk kado tuh, yang gerigi-gerigi gitu. Ujungnya warna hitam ya, ini juga sama hitam. Kalau yang sebelah sininya ini ada kayak checker flag, kayak warnanya hitam dan orange. Nah, itu detail untuk talinya. Untuk pengikatannya juga dia nggak ada lidah ya teman-teman, dia nggak ada lidah gitu. Jadi lidahnya tuh menyatu dengan si atom knit ini. Nah terus dia tuh juga nggak ada lubang, jadi dia tuh kayak masuk ke dalam materialnya dia gitu. Jadi materialnya ini dari bawah ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai atas, dan ini cukup tinggi. Jadi lockdown ke sepatu, ke kaki kita tuh benar-benar enak gitu. Jadi ini benar-benar kayak kita pakai kaos kaki aja. Oke, terus di lidahnya ada logo AF yang menandakan yang Alpha Fly, tapi bedanya dengan Alpha Fly 2 dia AF aja. Kalau Alpha Fly 2 memang ditulis Alpha Fly 2. Nah, ini gue juga sempat cari tahu apa sih ini. Di sini ada tulisan V62. Nah, ternyata ini adalah atom knit. Jadi atom knit ini bahan yang tembus pandang dan kece banget, ringan ini. V62 adalah iterasi ke-62 gitu. Jadi walaupun ini adalah atom knit ketiga, ketika ini karena namanya prototype, jadi ceritanya dia tuh melakukan research di lab gitu, mengetes dengan berbagai atlet. Nah, akhirnya yang dilepas ke pasar itu yang versi 62. Yaitu arti dari ini. Nah, pull tabnya juga ini gue suka banget. Jadi ini kalau dilihat tuh nggak ada jahitannya. Ini bagian dari sepatu yang diperpanjang lalu dijahit di sini gitu. Jadi kemungkinan dia untuk sobek atau lepas itu kecil ya gitu. Ini jadi kita mau tarik-tarik sekuat apapun. Ini gue suka banget, sangat solid rasanya. Kemudian juga untuk AirPods-nya ini warnanya orange ya, ini juga foamnya diwarnain orange di sini. Nah, jadi untuk heel counternya pun ini juga keras, jadi kita nggak ngerasa goyang-goyang di sini. Ini enak banget. Dalamnya warna orange gitu. Jadi teman-teman kalau slime warna orange bisa dipastikan itu palsu ya teman-teman. Nah, yang saya baca di orang yang kena tipu itu, dia udah beli harga mahal, dalamnya itu warna putih. Selain warna putih, bisa dicabut lagi. Jadi kalau insole-nya Vaporfly itu nggak bisa dikeluarin ya teman-teman. Jadi teman-teman pastikan itu. Detail lain, dia tuh nyambung outsole-nya dari depan ke belakang, beda dengan si Alpha Fly 2 yang kebelah di sini. Jadi dia kalau yang Alpha Fly 3 ini nyambung full, dan si karbon ini kelihatan nih. Nah, ini suaranya memuaskan guys. Nah, ini si Alpha Fly karbon. Nah, kalau dilihat nih, ini nggak tahu kelihatan kamera apa enggak, sebenarnya ini walaupun nyambung kiri ke kanan, itu kayak ada lubang, ada tunnelnya nih di tengah-tengah nih. Jadi jari saya tuh sebenarnya ini tuh ada kayak jembatan tuh, dari sini ke sini tuh sebenarnya ada gap di tengah-tengahnya gitu. Jadi sebenarnya ini ya kepisah nih kiri sama kanan ini, cuman disambungkan oleh si busa yang di tengah-tengah ini gitu. Nah, kemudian juga ini bahan busanya adalah Zoom X, walaupun di tipe ketiga ini Zoom X-nya nggak ditulis ya gitu. Kalau si Alpha Fly 2 kan ditulis tuh Zoom X. Nah, ini nggak ada tulisan Zoom X dimanapun. Oh ya, ini ada tulisan 2020824 gitu. Apa ini? Awalnya saya pikir ini waktu race atau tanggal sesuatu, ternyata ini juga kembali lagi tadi ke konsep proto. Ini adalah iterasi ke nomor sekian dengan ujung 4 gitu. Jadi ini memang temanya seperti lab shoe ya gitu. Jadi dia melakukan berbagai research. Nah, akhirnya ternyata kode inilah yang dipilih untuk si Alpha Fly 3 ini yang dilepas ke market. Oke, beberapa detail lagi. Di sini ada tulisan Air Zoom gitu. Jadi ini Air Zoom nih untuk si AirPods-nya. Nah, cuman kalau yang dulu tadi Air Zoom itu tulisannya di kaca, di di plastiknya ini. Kalau ini polos. Ini kalau saya pencet-pencet, ya ini cukup keras. Nah, sedikit lagi saya mau cerita impression waktu lari, karena banyak berhubungan sama si AirPods ini. Oke, sebelum masuk ke feeling saat lari, saya juga mau cerita sedikit mengenai si outsole rubbernya gitu. Jadi ini bisa dilihat cukup
tebel ya gitu, jadi teman-teman nggak usah khawatir apakah ini akan cepat aus atau enggak. Ini kelihatannya cukup tebel, lebih tebel dibanding si Vaporfly 3 gitu, jadi ini kelihatannya bisa cukup tahan lama. Nah tapi yang bagian bawahnya ini minimalis banget guys gitu, ini cuman lebarnya segini, sementara si Alphafly 2 ini panjang banget rubber heel-nya gitu, jadi ini bisa jadi pertimbangan juga. Nah ini analisa saya adalah dia mau bikin sepatu ini bisa ringan gitu, jadi tujuannya untuk weight reduction. Nanti saya akan cerita sedikit, saya compare dengan si Alphafly 2. Oke, sekarang kita masuk ke first impression teman-teman. First impression saya waktu pakai sepatu ini, saya pakai US 10. Tadinya saya sempat mikir-mikir mau naik setengah size, karena memang di waktu saya Alphafly 2 saya juga US 10 ngerasa agak sempit di bagian toe-nya. Cuman karena saya nggak bisa nyobain ini sepatu, ya udah saya akhirnya ambil sebuah resiko aja, ya udah samain aja US 10. Nah yang saya rasain toe-nya masih sempit gitu, jadi bagian ininya toe counternya ini masih kerasa sempit toe-nya saya, walaupun karena saya lari baru 6 km, nggak keras, tidak ada lecet, tidak ada apapun, jadi masih aman lah. Cuman saya mau saranin ke teman-teman kalau misalnya memang ragu-ragu naik setengah size, masih oke lah, karena saya nyobain punya teman saya size 10,5 masih oke gitu. Jadi buat teman-teman yang ragu-ragu, saya saranin naik setengah, itu first impressionnya. Untuk masalah narrow di tengahnya, oke deh, cukup menurut saya ngepas di saya, tidak ada feel terlalu sempit. Nah yang paling diselesaikan masalah oleh mereka adalah bagian arc di tengah-tengah ini, karena banyak sekali orang yang pakai Alphafly 2 arc-nya itu bermasalah, termasuk saya juga. Saya punya blister parah, dan ternyata setelah ngobrol sama teman-teman juga banyak yang blister di tengah-tengah, tapi ternyata ada juga 1-2 orang yang memang suka si arc yang di tengah-tengah itu. Kalau menurut saya yang bikin orang-orang blister itu karena, nah ini kan dia kayak antara depan dan belakang tuh kepisah ya gitu. Nah di sini tuh, pas di sini, ini yang bikin orang-orang blister nih. Saya nggak tahu apakah karena ini kepisah terus ada sebuah construction yang bikin ini neken-neken ke atas, atau memang kalau dari dalam saya kelihatannya flat ya, nggak kelihatan ada sebuah kenaikan, tapi ini udah di solve sama Nike. Jadi first impression saat lari, si arc yang di neken-neken ke atas itu udah nggak kerasa. Kemudian juga rasanya cepat gitu, jadi waktu itu saya kan lari di Singapura, benar-benar pengen nyobain aja lari 6K. Saya lagi abis nonton Coldplay ya, malam-malam konser, jadi sebenarnya capek, nggak pingin lari, cuman karena pakai sepatu ini bawahnya tuh pingin larinya kencang. Jadi feel-nya seperti lari pace 6:30 feel-nya, tapi real-nya pas saya lihat jam, loh ini kok kayak 5:30. Ini ada klip singkat. Saya lari di sana. Nah yang paling noticeable itu berisik banget guys gitu, jadi ini kayaknya sepatu karbon terberisik saya, tidak terjadi di Alphafly 2 ataupun sepatu-sepatu karbon yang lain. Ini berisik banget, kalau lari itu kedengeran banget suara karbonnya. Nah makin kencang kita lari, yang juga kedengeran suaranya lumayan keras adalah si heel counternya. Nah kayak, nah ada nggak suaranya? Nah suaranya agak-agak kayak gini nih suaranya nih. Nah ini kedengaran ketika kita lari. Nah kayak gini nih. Nah persis kayak tikus kejepit kan. Nah ini kedengaran kita ketika lari pace 5 gitu. Saya nggak tahu nih apakah annoying buat temen-temen. Buat gue sih lumayan annoying, tapi karena gue waktu itu masih first impression, jadi ya udahlah, gue jalanin aja dulu. Tapi ternyata bunyi juga ya. Oke. Ya itu perlu kalian teman-teman consider juga. Bisa juga ya gedein aja earphone kalian atau gimana, atau ngobrol lanjut sama teman-teman kalian, tapi itu sesuatu yang paling noticeable. Oke, selain itu sepatu ini kencang banget. Gue besok akan coba tes long run di CFD, hopefully bisa 15 kilo atau lebih, nggak tahu, tergantung cuaca. Itu first impression.
tadi kita udah nyinggung Alphafly 2. Nah, saya mau kasih 4 perbedaan dengan Alphafly 2. Yang paling kelihatan sih siluetnya ya. Tadi saya udah jelasin. Kalau si Alphafly 2 kan ini decoupled artinya bagian depan di-cut, terus ada bagian belakang. Ya, jadi dari bawah ini kelihatan banget nih terpisah di tengah ini. Di Alphafly 3 itu udah satu yang panjang. Oke, jadi ini perbedaannya yang paling kentara. Oke, terus yang kedua adalah bagaimana dia mengatur si foamnya ini gitu. Ini pertama kali gue lihat, jangan diketawain ya, gue mikirin itu kok kayak sepatu wedge gitu kan. Istri gue atau cewek-cewek di kantor itu suka kalau meeting kan, kalau kantor tuh pakai sepatu wedge ya. Gue tuh mikir ini kok mirip banget sama sepatu wedge. Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi ini kalau namanya juga Alphafly dan Nike, kalau desainnya nggak nyeleneh, ya bukan mereka gitu. Mereka sangat senang dengan desain-desain yang nyeleneh, yang menarik perhatian. Tapi setelah dilihat dengan mata telanjang, it works gitu. Nggak kayak wedge banget gitu. Gue nggak mungkin meeting pakai sepatu kayak gini ya. Tapi you know what I mean lah, itu desain yang futuristik. Apalagi perbedaannya, jadi siluet, tadi bentuk foamnya, yang ketiga adalah beratnya. Beratnya si Alphafly 2 ini untuk ukuran US 10 itu 251 gram, sementara untuk si Alphafly 3 US 10-nya itu 231 gram. Ya, nah sekarang perbedaan keempat. Oh iya, perbedaan keempat adalah rubbernya lebih banyak ya di Alphafly 2. Itu termasuk terutama di bagian heel gitu. Jadi kalau si Alphafly 3 ini minimalis banget rubbernya. Si Alphafly 2 ini lebih generous, tapi ini kalau lihat di wear gue tuh di samping luar ini, nah ini gue harus cukup khawatir karena di bagian situ rubbernya tuh lebih sedikit nih. Jadi gue harus ya lebih aware lah, mungkin gue akan lebih titik beratkan untuk lari di sini. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian sepatu ini untuk siapa. Jadi balik lagi, sepatu ini tuh banyak diantisipasi orang dan hype gitu. Jadi terutama buat temen-temen yang pingin punya sepatu yang terkini gitu, ini wajib punya. Saya juga tahu mungkin banyak juga pelari-pelari yang masih baru mulai into running gitu, pace-nya juga mungkin masih belum terlalu cepat, tapi masih belajar, nggak apa-apa gitu. Ini kalau misalnya memang memotivasi kalian untuk lari, menurut saya ini cocok buat kalian, karena yang penting kalian pede, yang penting kalian punya sebuah motivasi buat lari. Dan ternyata kalau misalnya motivasi itu datang dari sebuah sepatu, nah saya rasa ini cocok banget, karena menurut saya ini keren, dan juga slow pace pun juga ini masih enak gitu ya, cuman mahal aja gitu. Sebenarnya banyak sepatu yang bisa dipakai untuk lari pelan, ini dipakai buat lari pelan juga tetap enak gitu. Jadi kalau kalian masuk ke kategori orang yang memang larinya cenderung lebih pelan, social runner, lari di CFD, lari mungkin 2-3 kilo, terus habis itu kalian nongkrong-nongkrong, ini juga cocok buat kalian. Nah, di pihak lain, buat kalian yang mencari performance, ini juga sangat cocok buat kalian gitu. Buat teman-teman yang this is 2024, I'm going to look for my next PB. Nah, ini cocok banget buat kalian, karena ya tadi di awal sudah jelasin, si Kelvin Kiptum aja dia world record holder pakai sepatu ini. Gue ada coba pakai sepatu ini juga, emang rasanya kencang banget gitu. Jadi kalau kalian punya kesempatan, punya budget, ini is the shoe for you, terutama mau yang long distance seperti half marathon ataupun full marathon. Nah, kategori ketiga ini bisa juga di mix dengan daily rotation kalian gitu, karena sepatu ini kan tadi saya bilang mahal ya gitu, dan kita juga nggak mau ini cepat rusak gitu. Jadi kalau kalian mau pakai buat latihan kalian, misalnya untuk interval session, kalian punya quality session, dikasih PR sama coach kalian, wah pokoknya ini gue tahu gue bakal suffering nih ngerjain PR ini, nah sepatu ini bakal shine banget, bakal ngebantuin kalian buat ngerjain PR itu. Tapi ya saran saya ini jadi salah satu dari arsenal kalian gitu. Kalian kalau bisa punya sepatu-sepatu lain lah, karena ini harus
harusnya disimpan untuk race day aja gitu, tapi kalian kan mungkin perlu break in period juga gitu. Nah, break innya tuh dipakai buat kalian tadi interval gitu, pokoknya untuk fartlek, untuk PR-PR dari coach kalian yang susah-susah gitu, atau entah coach entah kalian punya menu sendiri. Tadi gitu. Jadi tadi itu ya 3 kategori sepatu ini untuk siapa. Nah, tadi ngomongin alternatif sepatu on the market sekarang, siapa sih alternatif dari si Alpha Fly 3 ini kalau misalnya kalian nggak suka siluetnya, atau nggak kalian merasa aduh gue nggak suka brand Nike, pokoknya gue anti Nike gitu, atau misalnya kalian ngerasa terlalu hype, gue menghindari nih barang-barang hype. Nah, kalian juga bisa coba sepatu yang baru launching hari ini atau kemarin ya, di tanggal 2 Februari, yaitu NBSC Elite V4 gitu. Jadi itu juga lagi banyak dicari orang. Di Indonesia belum masuk, tapi di negara tetangga Singapura udah masuk, banyak just-tip yang udah open. Kemudian juga dari Asics, Metaspeed Sky masih jadi andalan banyak orang, walaupun udah cukup berumur ya, udah setahun lebih dari sejak dia launching pertama kali, tapi masih enak. Gua kemarin juga pakai itu buat tempo-tempo, buat interval-interval, masih enak banget. Kemudian dari Saucony ini lagi hype juga di Jakarta karena baru buka toko di Gandaria City, di PIM, sama di Surabaya dia baru buka. Nah, sepatu andalannya dia itu si Saucony Endorphin Elite. Nah, itu saya dengar buat teman-teman yang punya problem dengan toe box sempit, dia tuh bisa mengatasi itu karena toe boxnya lebih lebar. Dan yang terakhir yang goib juga, yang paling kalian juga pasti nyarinya susah, itu adalah Adidas Evo 1 Pro Evo 1 atau Evo 1 gitu. Itu juga record breaking, yang mecahin rekor itu cewek. Nah, tapi itu goib juga dan harganya juga nggak make sense. Nah, buat teman-teman yang cari alternatif sepatu budget, tadi si NBSC Elite karena version 4-nya udah keluar, version 3-nya tuh banyak diskon, jadi teman-teman bisa mulai mencari di hunting diskon untuk version 3. Dan juga untuk Adidas, Adios Pro 3 itu karena sebentar lagi akan keluar Adios Pro 4. Nah, Adios Pro 3-nya tuh juga banyak diskon. Teman-teman udah mulai bisa cari di Just Tip. Harganya udah banyak yang di bawah retail. Retailnya kalau di Indonesia kan 4 juta. Nah, di Just Tip tuh udah banyak yang dijual di kepala 3, bahkan terkadang ada yang kepala 2. Oke, itu alternatifnya untuk yang budget. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Oke, kita sekarang di kesimpulan. Tadi udah gue ceritain semua. Nah, sekarang apakah kalian perlu beli sepatu ini? Kalau kalian udah ngincar, menurut saya sabar dikit. Kecuali emang kalian, waduh gue pokoknya mau warna proto. Ya udah, kalian silakan hunting, silakan cari harga termurah, silakan kontak-kontak para just tippers gitu. Kalau ada yang mau tanya just tip yang recommended, silakan tulis di komen, atau mungkin kalau ada yang punya rekomendasi just tip juga silakan tulis di komen biar teman-teman yang lain juga bisa tahu belinya di mana. Tapi sepatu ini akan keluar colorway Vault namanya. Itu akan launching di 15 Februari gitu. Dan yang pertama akan dapat tuh Asia gitu, termasuk Indonesia. Tapi kalau misalnya Indonesia nggak dapat, biasanya Malaysia, Singapura, Aussie itu paling gampang buat kita untuk just tip. Jadi catat ya tanggalnya. Mungkin beberapa just tip udah buka pre-order dari sekarang. Dan karena warnanya memang si Proto ini tuh paling populer, jadi banyak dicari-cari sama reseller. Maksudnya reseller tuh ikutan war untuk dapetin sepatu ini. Nah, Vault itu memang warnanya lebih sporty ya, jadi kurang netral. Nah, jadi kemungkinan reseller atau orang yang mencari cuan dengan menimbun sepatu, kalian tidak akan terlalu berkompetisi dengan mereka. Jadi chance buat kalian dapetin Vault itu lebih besar. Cuman ya silakan udah mulai prepare dari sekarang untuk dapetin si Vault itu ya. Itu kesimpulan saya. Tadi buat yang nggak suka atau ngerasanya overhype, ya silakan, tadi alternatifnya juga ada.
Tapi buat saya yang terpenting adalah kita tetap lari, cari motivasi kalian untuk lari itu apa. Bisa jadi dari sebuah sepatu, bisa jadi dari komunitas, bisa jadi dari pingin lifestyle yang sehat. Yang penting kalian tetap lari, jaga kesehatan. Ini sedikit pesan sponsor. Jadi Tribadis adalah salah satu komunitas olahraga saya. Mereka ngadain yang namanya Anif Tri. Jadi itu biasanya di setiap awal tahun tuh merayakan ulang tahun mereka. Jadi buat teman-teman yang pingin nyobain lari, berenang dan goes, jadi ini triathlon badis ya. Jadi triathlon ini sebenarnya silakan ke Instagram mereka. Mereka lagi buka pendaftaran. Ini saya tulis di sini IG-nya. Jadi kalian bisa punya komunitas buat triathlon itu. Biasanya di Jakarta acaranya, teman-teman dari seluruh Indonesia boleh ikutan. Informasinya semua ada di Instagram, jadi silakan dibaca-baca aja. Itu tadi find your mission untuk olahraga atau apa yang bikin kalian tetap termotivasi dan sehat terus. Oke, sekian dari saya, Data DPS. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke, see you, bye.